Ya empukan kursi, iya sareng rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha ila Allah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun wal mukarramat, para tokoh masyarakat, para ulama, para kiai, wabil khusus yang saya hormati Ketua Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Ranca Ekek, Indonesia. Karena Ranca Ekek itu ada di Amerika. Senior saya Kiai Haji Dr. Haji Wohosepullah MAG beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati rekan saya Ketua DKM Masjid Al-Mu'minun Ranca Ekek, Indonesia, Bapak Dr. Kiai Haji Rahmanur Aziz MAG, Ketua DKM yang sangat lama ya, dari 2007 sampai 2025. Betul ya Pak? Ini Ketua DKM terlama di dunia. Yang saya hormati Bapak RW baru dan lama, ini sekalian syukuran sepertinya ini. Tapi saya tidak lihat ada kambing bakar di sini nih. Enggak kelihatan aroma-aromanya ini Pak RW. Nanti kalau syukuran Pak RW undang lagi saya. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Mu'minun yang menurut saya ini luar biasa banyaknya. Saya pengajian subuh itu dikatakan sering beberapa masjid, tapi ini jamaah subuh yang paling banyak yang pernah saya hadiri, Pak Dr. Aziz. Masjid ini sebenarnya sangat padat, cuman karena masjidnya besar jadi ada yang kosong-kosong. Kalau masjidnya kecil sudah padat sekali ini. Yang saya hormati ini rekan saya ini lupa, Bapak Dr. Irsan Nasution, sarjana hukum. Dia hadir langsung dari Medan untuk mengikuti pengajian hari ini. Jadi betul internasional itu ada yang dari Medan, ada yang dari luar biasa, ada yang dari berbagai daerah. Ada yang dari Kuningan, ada yang dari Garut, dari mana. Ini pengajian yang luar biasa.
Pak Irsan dari komplek tetangga. Komplek, nah itu pemilihan cekek. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang saya hormati, kalau peringatan Isra Mi'raj subuh, saya baru sekarang mengalaminya. Biasanya peringatan Isra Mi'raj itu dilaksanakan setelah Isya. Biasanya. Mungkin kata DKM, kalau peringatan setelah Isya itu banyak alasan. Saya kan pulang kantor, capek, kan? Saya kan habis shopping dari Sumerekon. Dari Sumerekon. Habis beli pulsa. Capek gitu ya. Kata Pak Ketua DKM, nyanggeus atuh pindahkeun bae ka subuh. Sugan hari subuh makan tuh aya alasan cenah semua rekon maunya subuh merekon gitu. Pak Dr. Rohmanur Aziz mengetes bagaimana kalau Isra Mi'rajnya setelah subuh. Ternyata penuh. Luar biasa, alhamdulillah. Dan ini peringatan Isra Mi'raj yang sangat meriah karena sudah disiapkan tendanya. Sudah ada yang disiapkan itu jualan-jualan itu kayaknya bubur ayam kayaknya. Gitu. Ini yang baru terlihat ini satu. Mungkin nanti ceramah 1 jam mungkin berjejer sampai sana. Bubur ayam, bubur kacang hijau, sorabi, nasi koneng, sate ayam, batagor. Jadi sebelum yang disebutkan itu ada, pengajian tidak akan selesai. Setuju ibu-ibu ya? Setuju liur cenah ngayakeun nanti mana? Baru bubur ayam. Ada nasi kuning. Atau enggak liwat. Karena ini menu kita beda-beda ibu ya. Kalau yang tidak senang nasi kan nggak boleh katanya, yang supaya sehat pagi-pagi itu harus tanpa karbohidrat. Apa? Ndog hayam dikulum. Sekali sarapan 10. Nah iya abdi ngadamal pantun sekendik. Nah, pagi yang cerah penuh cahaya. Ayo di masjid mas ada cakep amin betul lah. Isra Mi'raj jadi renungan. Salat 5 waktu jangan terlupa agar hidup penuh keberkahan. Amin. Ibu bapak sekalian, subuh kali ini acaranya padat, luar biasa. Saya datang tadi jam 4 lewat 10 menit, pakai Google Map. Sebab kalau nggak Google Map takut salah tadi itu Ranca Ekek Indonesia dengan Ranca Ekek yang lain gitu ya. Rumah saya tidak jauh, saya dari Cinunuk atau sering disebut dengan CNN, biar keren lah. Dari CNN ke sini ternyata tidak lama, hanya sebentar saja, sekitar 15 menit. Lalu kemudian ada tarhim, saya dengarkan tarhim, kemudian ada sholawat, setelah itu azan, setelah itu qobliyah, sholat subuh berjamaah, zikir, setelah zikir kemudian ngaji Quran, setelah ngaji Quran ada terjemahannya, setelah terjemahan ada sambutan dari Kiai DMI, isinya juga ceramah.
Lalu kemudian dari Dr. Rahmanul Aziz ada sedikit pesan-pesan agama. Sebenarnya sudah selesai peringatan Isra dan Mi'raj itu. Saya tinggal menikmati bubur ayamnya saja. Alhamdulillah ya Allah, masjid saya enggak seramai ini. Masjid saya tidak seramai ini. Tapi di sini alhamdulillah. Saya ingin mengecek besok nanti ke sini lagi apakah saya ingin sidak nanti ya. Sebab ini kan peringatan hari Isra Mi'raj, biasanya spesial. Nanti kita lihat bagaimana sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Mu'minun, apakah sepadat ini atau jangan-jangan lebih banyak lagi, sehingga sampai bikin tenda-tenda, bikin ngegelar samak di luar gitu ya, seperti sholat taraweh hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5. Nanti taraweh itu kan DKM, kita nyewa tenda. Kata sekretaris bendahara tuh, Pak DKM sabar poe, 5 poe wae saya tanya. So hari ke-6 itu sudah ada kemajuan, semakin maju safnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak pahala yang kita dapatkan hari ini insya Allah. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, salah seorang sahabat Nabi, beliau mengatakan, menyaksikan Rasulullah mengatakan, ya Aba Dzarrin la antagduwa fata'allama baban minal ilmi khairun laka min antusalliya mi'ata rakaat. Wahai Abu Dzar, la antagduwa, engkau jalan pagi-pagi. Pagi-pagi itu jam berapa? Ya habis subuh lah, kos ayeuna itu. Fata'allama baban minal ilmi, setelah itu kemudian belajar satu bab saja dari ilmu. Satu bab saja dari ilmu. Itu pahalanya kata Rasul, khairul laka, lebih baik daripada min antusalliya mi'ata rakaatin, lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Ibu sholat tarawih di dia sabah rakaat? Berapa? 11? Alhamdulillah, sami berarti sareng Masjid Abdi gitu. 11 rakaat, sabar jam eta Ibu. Bagaimana kecepatan per kilometernya? Ada imam kecepatannya 100 km per jam, sehingga basmalah dengan alhamdulillah sanapas. Ayat 2 jeung ayat genep teu kaciri nyawa-nyawa walau dolin we tah eta 100 km per jam. Ieu biasana 15 menit ge beres ibunya. Tah, aya nu kecepatanna 40 km per jam. Eta rakaat kahiji tiasa istirahat. Nundutan 10 menit, eta biasana 1 jam bisa 2 jam. Ieu diajar dina waktu subuh, pahalana langkung ageng tinimbang salat 100 rakaat. Diirahaeun urang salat 100 rakaat. Leres. Salat tahajud 2 rakaat oge, masya Allah beratna, bari jeung eta oge teu kahaja. Hudang tepedah geus nonton sepak bola, kagok cenah erek subuh ayeuna mah salat tahajud 2 rakaat. Intina mah sebenarnya nonton sepak bola atau aya golek naon aya gitu. Eta mah sim kuring. Ari ibu sareng bapak mah jika nama sami ya gitu. Pahalanya Bapak Ibu sekalian hari ini sudah dapat sama dengan pahalanya sholat 100 rakaat. Catat tuh Bu. Itu baru menuntut ilmunya. Belum gerakan kaki yang ibu gerakan dari rumah ke masjid ini, dihitung setiap langkahnya. Sok sabaraha pangseueur-seueur dah.
Pak Dr. Irsan itu pangtebihna mah abdi kumaha ti Cinunuk ti CNN. Sok 15 menit so teh ku mobil da lamun mapah mah duka teh sabaraha jam teh. Laras ibu nguriling heula tah kamu semua rekon ka ditu kumaha. Milarian sorabi anu rasana strawberry. Tah ibu RW 18 coba dia. Anu pangtebihna ti dieu di ujung di ditu. Eta mapahna kedahna pangseueurna. Laras da abdi mah cenah ngage motor, tinggal dikonversikeun we kitu, diuji coba. Eta tina langkah. Belum sholat berjamaahnya. Belum baca Qur'annya. Belum iktikafnya. Wah, itu ka etang we Bu, pahala. Insyaallah urang ikhlas niatkeun. Teu acan saur dina sabaraha kitab mah ningalna penceramah oke pahala sok bu polototan we abdi sok kami pahalana seueur. Aya riwayat nata ibu sok we polototan amit teres ramahna. Jadi salaresna mah masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ibu semua, bapak semua, memberkahi masjid ini dan memberkahi komplek ini. Ya Rabbal alamin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Idza ra'aitumur rajula yata'ahadu bil masjid fashhadu lahu bil iman." Dawuhan Rasulullah, di mana aranjeun ningal aya jalmi anu dawam anu istiqomah ka masjid, hadir ka masjid, berjamaah di masjid, netepan di masjid, bebersih di masjid, mandi di masjid, ngeusuh di masjid, masak di masjid. Fashhadu lahu bil iman. Rasulullah tong tebih-tebih alamatna jalma-jalma anu iman mah gampil sa Rasulullah, tinggal besok ka masjid nepi tara. Ibu margi dina survei anu parantos dilakukeun 500 orang yang pernah ditanya berapa kali engkau ada di masjid, aya anu satahun sakali tah. Iraha eta teh Idul Fitri, hari Idul Adhana, henteu da di jalan. Satahun sakali. Aya anu saumur hirup sakali. Ira ibu. Nuju. Maot. Satahun sakali, saumur hirup sakali. Aya anu satahun sakali, aya anu saminggu sakali. Iraha. Nuju aliran caina paeh. Cenah cai teh ka masjid we, kitu di komplek abdi ge cenah ge. Lamun komplek lamun cai teh aya teh ka masjid we cenah ge. Di masjid mah alhamdulillah cai teh seueur. Nah, saminggu sakali. Atanapi upami netepan salat Jumat. Barejeung eta oge seueurna mah nundutan we ka masjid salat Jumat ge. Bae cenah ge ieu mah salat Jumat teh cenah salat Jumat bid'ah cenah masjid teh. Nah make bid'ah sagala. Ya cenah salat Jumat di dieu mah cenah ge teu aya khutbahan cenah ge. Nah, teu aya khutbahan. Bid'ah cing horeng. Begitu lebet ka masjid, netepan salat tahiyatul masjid eta ge lamun netepan. Langsung we khusyuk. Terang-terang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah ayeuna mah cenah Jumatan teh teu aya khutbahan cenah ge. Ieu mah masjid doror. Masjid doror. Aya anu saminggu sakali, aya anu unggal dinten. Saha anu unggal dinten teh nya nu sok netepan salat berjamaah. Dawuhan Rasulullah, gampil we nama nandakeun keimanan seseorang, fashhadu lahu bil iman, nyaeta jalmi anu rajulun mu'allakun qalbuhu bil masajid.
Seseorang yang pikirannya tertambat dengan masjid. Tapi kalau zaman sekarang ibu-ibu, kapan ari jalmi mah profesi nate benten-benten. Ada orang itu hatinya tertambat dengan masjid, tetapi kesibukannya tidak memungkinkan dia pergi ke masjid setiap saat. Terus aya anu kitu damel di dieu. Angkat ke kantorna seutacan subuh bu. Mah gugahkeun ayah bade ngantor jam sabaraha ayah jam 3. Nah ngaronda naon ieu teh. Sanes da kantorna tepi. Moal kabujeng teh ka masjid. Mulihna iraha. Mulihna jam 8. Wangsulna jam 8 wengi. Moal sempat ka masjid. Maka orang seperti ini jangan kita katakan cek ustaz ke cenah kamari disebutkeun ari nu beriman nu sok ka masjid berarti ka masjid ya jelain iman sanes kitu. Ukurannya bukan kepada frekuensi dia ada ke masjid, tapi bagaimana dia tertambat pikirannya dengan masjid. Boleh jadi karena dia sibuk bekerja, karena dia ke kantor, tapi pikirannya selalu memikirkan masjid. Al-Mu'minun ini gimana? Kata Ustaz tadi Pak Ketua DKM 20 tahun dibangun. Tahun 2000 2020. Ayeuna tahun 2025. Jadi sabaraha tahun? 25 tahun. Ini dua masjid seperti ini yang sangat mewah ini menurut saya luar biasa ini. Ini karpetnya seperti karpet Masjid Nabawi. Cuma tos ini tos lami gitu. Jadi warnanya pudar. Tapi waktu barunya itu sama seperti Masjid Nabawi. Tebalnya pun sama seperti Masjid Nabawi. Cuman karena warga di sini banyak yang bersujud sehingga kempes. Kan tuh di kompak deui gampil. Di kompana kunaon? Ku artos. Gentos karpetna ku karpet Masjid Nabawi. Ibu kantos ka Masjid Nabawi anu teu acan didoakeun ku urang sadaya pamugi tiasa sujud di Masjid Nabawi anu karpetna Masya Allah. Upami sujud ibu alim jengkat deui. Non margina tunduh. Ngomong subuh. Tapi leres ibu anu terus angkat Pak RW atos. Pak RW atos umroh. Nah, ke syukuranna umroh itu. Serang ibu RW. Kedah diajakan tah RW nulamina gitu nya. Saur Pak RW teh, sok ku abdi di antosan we di Jeddah gitu nya. Berkumpulnya di Jeddah gitu. Titik kumpulnya di Jeddah. Karpetnya bagus. Lalu kemudian lampunya, Masya Allah ini. Lampunya seperti lampu di hotel. Cuman kurang mahal karena kristalnya, tapi nanti insya Allah akan berganti setelah lebaran. dilap supaya herang. Tihang-tihangnya kokoh seperti kokohnya keimanan jamaah masjid ini. Masya Allah ini kokoh ini. Seandainya masjid ini ditingkatkan sampai tingkat 3 masih kuat ini menurut saya. Ya, Pak Ustadz ya. Ini kuat ini. Jemaahnya semakin bertambah, sementara tempatnya semakin tidak bertambah. Kamana nambahna ibu? Nambina kemana? Nambina kemana? Pak, nambina naon? Tong kamana-mana rinus nambih teh. Nambina kemana Pak? Kaluhur. Dari ke samping masa sah, kaluhur biasanya kaluhur. Nah, tapi tidak ada masalah kalau untuk masjid. Masjid tidak ada ceritanya yang tidak selesai. Ngan selesai na iraha duka. Apalagi arsitek pernik-perniknya luar biasa ini, bagus sekali ini. Cuman catnya mungkin harus dicat lagi supaya bagus. Lalu kemudian AC-nya berjajar itu 1, 2, 3, 4. AC
Ari masjid mah tong ti isti teuing si nudutan. Teu aya asa oge salat Jumat nudutan komo teu. Intinya Ibu Bapak sekalian, saya sangat senang bisa hadir di sini. Saya dapat keberkahan dari ini masjid. Itu pembukaan. Baru sekarang tema utama. Dui ketemu sama Raha itu Kiai Ustaz. Dui ketemu sama Raha. Tamu 7. Aduh, ini jam genep kene. Makanya ini teh liburan panjang. Dugi karbonya aya nu bade ka Aljabarnya. Aya nu bade ka Sumerekon. Aya anu bade ka Borma. Kemana di Bu? Ka pasar. Kemana di Pak? Ayo mancing, aduh gening sami hobina sareng di komplek abdi. Aduh eta bawa kana mancing jamaah masjid. Ai ka abdi teh, Pak Rektor cenah iraha mancing. Heuh jeung we sorangan mungkin nya rektor. Heuh cenah beda ari rektor nu datang mah nu jara nu meuli laukna ge rektor eus eta mah beda modus eta mah. Masalahna ari singguring mah tara resep mancing. Resepna dipancing gitu. Sami gini eta hobina sareng di komplek abdi aya deui teh hobina teh tenis meja di dia sami eta mah eta jadi kriteria komplek itu atanapi komo nu tos pangsiunan hah hotel teh naon oh sami eta oge sami nang sok aya bosna biasana mah sok aya bosna saurang tah anu sok naon gaduh rental mobil biasana mah tah entong Pak Ketua DKM karunya keur mah Ketua DKM abadi terus di tah upami teu aya donaturna wayahna Pak RW nya Pak RW supados berkah Pak RW oh sebagai syukuran, ayo kita lomba mancing. Ikannya 1 kilo. Itu 1 kilo, anu ikan jedur, lohor kita. Nah gitu Pak RW. Jadi sami sa komplek teh kitunya mancing. Oh, naon tadi teh? Ontel. Naon deui Pak? Naon Ibu? Ngaliwat gratis, nah eta sami geuning komplek-komplek tuh. Ibu-ibuna naon resepna? Wis senam, sami Ibu senam. Senam laguna kosidahannya. Ibu kada kuwi senam laguna kedah lagu Islami Ibu tong lagu dangdut kosidahannya Ibu. Kuwi kosidahan pados. Naon deui resepna ibu-ibu? Arisan Ibu sami gitu nanti pokoknya mah sami weh gitu osok senam Ibu paingan teuing sarehat alhamdulillah senamna wengi atuh nepi enjing Ibu-ibu Bapak sekalian, tema hari ini adalah sholat pintu kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, yang kita cari di dunia ini tiada lain adalah kebahagiaan, betul Ibu? Doa yang kita sebutkan, yang sudah kita bacakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hasanah itu artinya apa? Kebahagiaan. Pengen bahagia di dunia, pengen dunia bahagia di akhirat. Akhirat mah duka engke bae kumaha urang ngadoa. Ngukurna da hese. Upami aya ukuranana tiasa telekonferensi nutus maot, nutus pupus, pi urang ngadongeng. Kumaha pulan di kuburan teh. Nah, alhamdulillah geuning video ge aya teh bubur ayam teh. Nah, gitu misalnya mancing aya di lagi mancing. Ontel gitu. Dan karena segala ayat sebab kenikmatan itu ada di sana.
Oh itu siapa dia? Oh dia dulu di dunia. Itu ada bisa diukur berarti kebahagiaan di sana. Sekarang masalahnya kan tidak ada yang bisa berkomunikasi dengan orang yang sudah wafat. Tos tamah. Bagian nanti kita hanya berdoa dan berharap. Sekarang kita mengukur kebahagiaan di dunia saja. Si puring naros. Insya Allah hari sholat mah di dia parantos istiqomah sadaya laras. 5 waktos moal kalangkung insya. Ditambihan sareng sholat duha upami kaping 25 dugi kaping 30 leres. Leres? Itunya upami kaping 25 dugi kaping 30 tah sholat duha teh rajin. Upami tos kaping hiji, atas benten deui teh sholatna. Ya. Nah, jadi sholat duha insya Allah, tahajud insya Allah, sholat taraweh insya Allah. Patarosan sim kuring, patali sareng ieu tema, apakah kita sudah berbahagia dengan sholat? Nah, eta ngukurna dan sesah. Kalau kita sholat, bahagia setelah itu. Tah, eta mah duka ta sim kuring narosna keur rada sesah gitu. Bapak, Ibu kalau sudah melaksanakan sholat merasa bahagia enggak? Oh iya saya bahagia. Kapan Ibu bahagianya? Ya tanggal 1. Lah kalau tanggal 1 mah bahagianya bukan karena sholat. Karena suami sudah memberikan gajinya. Terus Ibu. Nah, jadi kebahagiaannya bukan kebahagiaan karena sholat. Sekarang cara mengukurnya adalah karena kebahagiaan itu urusannya urusan hati ya, perbuatan hati. Tidak bisa pokoknya ini perbuatan min af'alil qulub. Bagaimana perasaan Bapak Ibu sekalian ketika melaksanakan sholat dan setelah melaksanakan sholat? Merasa bahagia atau tidak? Pasti jawabannya bahagia semua. Maknanya disebut tentang bahagia. Pasti bahagia. Sekarang pertanyaannya aja dalam hati. Nah, sekarang begini, saya nanya, ini nggak apa-apa ini saya nanya. Kapan ibu, bapak sekalian merasa berbahagia? Nah, ini mah tiasa ditaruh. 1 ketika apa Bu? Kita bahagia. Bahagia itu kan udah dirasakan ya. Bagaimana perasaan bahagia kan kita sudah mengalami. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan kita merasa berbahagia? Kan? Punya uang, pasti bahagia. Kan? Betul? Karena indeks kebahagiaan tanggal 1 sampai tanggal 5 itu tinggi dibandingkan 30, 25 ketika dapat uang. Kedua, ketika suami ya udah tadi ibu mau mata duitan gitu. Wih, subhanallah sekali ya. Ketika suami sedang ada di samping, ya, ada di rumah. Kan ada lagunya, 3 bulan puasa, 3 bulan lebaran tidak pulang-pulang. Bang Dahlan, Bang Thayyib. Ketika suami ada di rumah, ibu merasa tenang nggak? Eta tuh kumaha eta? Caroge ibu nyarios gitu cenah. Ibu ngaraos tenang tuh upami caroge aya di bumi. Cenah ge. Tong dija iklan dina TikTok. Indit ka ditu koper dibalangkeun, calana dibalangkeun, sarunga dibalangkeun, dikunci pantona, ninggal tina jandela. Kapandak jeung awe nu sejen dibawa balik deui kana aya iklanna cenah. Cenah dipijeun, ulah cenah disebut ku batur mah. Ketika suami ada di rumah, ibu merasa tenang, harusnya tenang. Senang kalau karungsing aya salaki di imah teh. Pemajikan teh teu menang cicing. Ukur nonton drakor. Drama Korea mah kopi cenah ge.
Geus kopi teh sugan teh geus beres. Panggorengkeun sampe. Teu aya sampeuna meuli atuh ka ditu ka Sumerekon. Ari tos dipanggorengkeun sampe teh sugan teh beres. Mah pangmencetankeun dipencetan. Sugan teh beres. Dan selanjutnya lah gitu aja. Tenang ibunya, kedah tenang. Bapak-bapak kalau pengen nguji apakah istri senang atau tidak ketika di rumah, jangan pulang selama 2 tahun ke Sumata. Apalagi ketika kita berbahagia. Kenyang. Kenyang. Jadi supaya bahagia hari ini, tah bubur kacangnya sing seueur tah. Kalau perlu dibakalan saplastik gitu. Apalagi bahagia. Rokok. Sebagian ngerokok. Yang ngaranan hutang teh poho eta. Apalagi Pak? HP. Kalau kita sudah punya HP, sudah pegang HP, segala urusan selesai. Betul Pak? Kata orang sekarang mah, mendingan katinggalin pemajikan daripada katinggalin HP. Laras Pak? Laras teh Pak DKM. Lan? Ai cek ibu teh, sarua abdi oge. Mendingan ketinggalan sakit daripada tinggalin HP. Itunya hari kita merasa tenang dengan adanya HP. Betul? SIM kuring oge nyalira upami tos ka kantor. Ngabelaan eueuh deui. Naon geuning balik deui? HP ketinggalan cenah. Da moal maot cenah kitu aya HP oge. Udah beda we urusanna teh aya HP. SIM kuring ceramah tenang kayak kieu da aya HP. Mun aya naon tinggal ngetik we di dieu. Tuh. Anu sok ngopi, kebahagiaannya itu terletak pada kopi. Kopi teh. Diangseun udah puas. Tadi inung, ieu kan dieu we. Diangseun terus diminum make kucing kunaon. Kebahagiaannya terletak pada kopi. Jadi dengan kieu kebahagiaan seseorang ini sekarang terletak pada materi. Betul. Kepada materi. Sementara sholat itu sesuatu yang bersifat imaterial. Bacaan sholat. Imaterial. Jadi karena kita sudah terbiasa merasakan kebahagiaan dengan materi, ketika kita dihadapkan dengan sesuatu imateri agak susah. Makanya orang-orang barat itu tidak percaya dengan surga dan neraka. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa hidupnya dengan materi. Ketika disebutkan surga dan neraka nggak percaya. Nah, kita sebagai orang yang beriman, kita diajarkan oleh agama untuk mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan itu jangan tergantung kepada materi. Sebab kalau kebahagiaan tergantung kepada materi, bahaya. Ibu, kalau ibu menggantungkan kebahagiaan kepada uang, begitu suami nggak punya uang, boro-boro pangnyeunkeun kopi. Pantog ge moal dibuka, jig sare di ditu di masjid, cek ustad ge eta ge jalma lalaki anu sare di masjid ke pahalana seueur itu. Tok tah ieu jeung selimutna segala macam. Karena ibu menggantungkan kebahagiaannya kepada uang. Sekarang ibu saya nanya, kalau ibu kenapa bahagia dengan uang? Karena dengan uang itu ibu bisa beli baju. Dan terus kalau ibu beli baju untuk apa? Kenapa ibu harus beli baju yang baru? Supaya apa? Supaya dilihat indah oleh orang lain. Jadi intinya sebenarnya bukan uang, tapi bagaimana supaya orang itu memandang kita itu indah. Nah sekarang bagaimana kita memindahkan dari uang menjadi indah itu? Hese eta teh ibu.
Numawi harus terus belajar. Sekarang gini enggak? Pernah enggak Bapak Ibu sekalian merasakan kebahagiaan yang sifatnya tidak materi? Harusnya bisa. Contoh begini. Ini kan sekarang libur panjang Ibu ya. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu 5 hari. Saya nanya nih yang bekerja-bekerja. Bapak merasakan bahagia enggak ketika hari Jumat? Bahagia kenapa? Akan menghadapi libur panjang gitu ya. Bener enggak? Betul Bu. Jadi merasa pelong aja, kenapa pelong? Duka, ada libur panjang. Betul, kita itu mendapatkan kebahagiaan setiap hari Jumat. Kenapa? Karena akan ada Sabtu dan Minggu. Walaupun kita nggak tahu Sabtu Minggu itu mau ngapain. Walaupun kita tahu Sabtu Minggu itu nggak punya apa-apa, tapi kita seneng aja bahagia. Nah sekarang tinggal begini, kita memindahkan bagaimana kebahagiaan yang non materi itu kita dapatkan dari sholat. Nah, kenapa kita bahagia dengan uang? Karena kita merasa uang itu bermanfaat bagi saya. Kenapa berbahagia dengan rokok? Dengan rokok itu nikmat segalanya. Persoalan menjadi hilang. Kenapa bahagia dengan HP? Karena HP itu menyelesaikan segala masalah. Betul? Sok, naon anu teu aya dina HP. Pengen beli bakso campur es krim. Buka GoFood. Klik yang terjauh. Ternyata ayah di Manado. Kirim pesan. Kiriman Anda akan sampai 2 tahun yang akan datang. Mau beli apa? Tinggal ini. Mau kirim uang? Tinggal ini. Mau nelpon seorang? Tinggal ini. Karena kita memandang bahwa HP ini bisa menyelesaikan masalah. Kenapa kita tidak memindahkan HP ini kepada pencipta alam ini semua, Allah Subhanahu wa taala, yang bisa jauh menyelesaikan masalah daripada HP. Ari HP mah Ibu, kita mau kirim uang. Nya lamun saldona aya keneh. Hayu we naon mobile aya sadaya Bang abdi mah gaduh sadayana. Maslahah aya Bang BJBS. BRI mobile aya sadaya. Ai praktek saldona nol sadaya. Keur naon? Tapi kalau kita menggantungkan itu semua kepada yang lebih di atas, Allah Subhanahu wa taala, teu aya nanaon, HP enggak ada apa-apanya. Allah itu bukan hanya bisa menyelesaikan persoalan makanan, bakso ini enggak ada apa-apanya. Jadi mindset kita pindahkan dari uang kepada sesuatu yang non materi. Ibu saya akan cerita sedikit aja ya, sampai jam 7 ya. Ada orang kaya raya, konglomerat, datang ke pantai. Nah orang kaya mah mainnya ke mana Pak? Lamun teu kaleuweung ke pantai. Da jalma mah akhirnya mah kembali kepada alam. Tah puncak poe Sabtu jeung Minggu, pinuna ku saha? Ku si eta tah. Urang Jakarta, keheul, maracet. Gara-gara si eta tah. Apa sebabnya? Mereka setiap hari lihat gedung bosen, jadi kembalinya ke alam. Erek naon ka Lembang, eta bila kadar ningali tatangkalan gitu. Ih, tatangkalan di urang loba di lembur. Datang ke pantai, nangan naon? Ningali cai. Gituan teh guludag teresep teh. Numawi jalma kaya mah dia menciptakan pantai di rumah. Jadi ku mesin, cai teh ku mesin disedot dieukeun jiga pantai kepada alam. Nah, orang kaya ini duduk kan di pinggir pantai, biasa kalana pondok gitu juga urang gitu sanajan urang lain jalma beunghar ge nya kecalana sakieu gitu ya, kaos itu Pangandaran 15.000 kaosna teh gitu nya. Anu sisih 2 kali langsung rubah warna teh geuning. Tidak beureum jadi hejo gitu ya. Nah, bari ngaleueut naon? Kalapa. Pangandaran kan kalapa gitu ya. Sareng naon deui? Ibu di Pangandaran mie goreng. Lalu kemudian melihat ada seorang nelayan
Seorang nelayan, ya namanya nelayan pasti pakaiannya sederhana ya. Lagi main dengan anaknya, ya dengan riang bahagia gitu dia main-main. Kata orang kaya itu, dia bilang begini, sayang ya itu nelayan usianya masih muda, gitu, tapi miskin. Kenapa nggak pergi ke kota supaya dapat uang seperti saya? Nah, gitu. Nah, sekarang kita bicara tentang kebahagiaan. Dipanggillah orang si nelayannya itu. AA Sabaraha Yuswana, Yuswa Abdi 28 tahun. Naon damelna abdi mah ngilari cai lauk we di deh. Lauk naon? Lauk hiu, lauk paus. Kanggo naonnya kanggo digoreng gitu nya. Nah, eta we cekap. Kumaha upami ka kota ngiring sareng abdi, bade naon ka kota? Di kota mah seueur atos. Tah nanti kalau saya sudah dapat uang, uangnya untuk apa? Ya bisa beli mobil, bisa beli rumah, beli perhiasan, beli HP, iPhone 16, iPhone 20 hiji, ayak terus aya. Meser training anti peluru, ngangge jilbab anti hujan, nah, macam-macam lah gitunya. Pakai peci penarik rezeki gitu ya. Kayak gitu ya. Oh, setelah itu ya kalau itu Anda akan merasakan kebahagiaan. Cek jalma anu beunghar teh. Ih, ari bapa. Capek-capek neangan kebahagiaan, cenah kudu neangan duit, kudu capek, kudu kapanasan, kudu beli mobil, kudu mikiran nyicil. HP aya 5 kabeh nyicil kabeh lieur unggal poe teh tagihan di mana-mana. Kayak pusing untuk mendapatkan kebahagiaan. Sim kuring maksudnya kebahagiaan ini udah merasa bahagia saya itu. Coba pagi-pagi saya ke laut, saya dapat ikan, setelah itu goreng, anak-anak makan, saya bisa jual, saya sangat bahagia. Lalu kenapa saya harus pergi ke kota capek-capek? Nah jadi kalau begitu, orang kaya nyari duit ujung-ujungnya bahagia, ternyata bahagianya sama saja dengan nelayan yang tadi itu. Jadi kalau begitu ukuran kebahagiaan itu Bapak sekalian tergantung mindset kita. Leras Ibu, Bapak Ibu sekalian, pergilah ke kota, pergilah ke kampung. Orang tua kita, ini satu kampung dengan saya dari Kuningan, saya. Mungkin juga Bapak Ibu sekalian. Tawakalnya orang di lembur itu luar biasa. Si murim ngata sakur bini mah kasim kuring pun bapa di lembur putrana aya 12, abdi nungka 11. Abdi hoyong nyontoh, tapi teu tiasa nembe 3 tos selesai. Kedah ngilari nu sumber anu sanes siga nu supados 12. Ulah eta. Maksudna ieu adopsi gitu. Enten 12 sanes nambihan sumber kitunya. Tah. Pun bapak ibu pada malanana naon, pada malanana teh ya kiai kampung anu kitu kiai kampung di daerah Kuningan Ciwarun gitulah pangkotana di ditu mah ieu mah kampung simkuring mah kota bakating ke kotana ari wong itu kedah ngangge ojek tidinya teras mapah tidinya teras kedah naon ka gunung tah kitu nya eta bakating simkuring ke kota gitu ieu mah kampung pisan. Nah, penghasilannya sabaraha namanya kiai di kampung. Sedina iklan sebenarnya iklan di TikTok ya. Diberi amplop atau ustad teh. Ke adi mah tong di PMU tentong. Ieu mah contoh dina TikTok ieu mah. Ustad cenah ieu cenah. Oh, tuh ayo. Pede teh amplop teh dicekelan we. Terus ka mana? Ka warung. Indomie 2 bungkus. 2 dus. Naon deui Ustad? Rokok Samsu 2 bungkus. Naon deui Ustad? Kaleng susu hiji. Sabaraha? 125.000. Murah-murah teuing, buka amplopna teh. Anjir, geus basaina mah cek Ustad. Itu salah cenah teh. Kan mere 5.000. Itu dia TikTok. Luas itu. Itu salah itu.
Cek hari Indomie sabaraha 2000-an ngagaleuh we Indomie 2 sabaraha 6.000 ieu ini 1.000 na iraha kewe cenah ngutang geus angger si ustad ieu mah ngutang ieu mah ustadna TikTok aya di dieu mah insyaallah ustadna balaleunghar ieu ustadna doktor tapi mun aya ustad sering ngahutang ka warung anu lepat saha anu lepatna jamaah masjid eta ustad nepi ka rokok we ngahutang nyerakeun. Hah? Mah nya rokok we ngahutang. Aya ustad mah kedah dimulyakeun Ibu. Hah? Di pasian bumina anu anjeunna di pata ustad di bumina mangga tempatan bumi saha? Ustad ieu bumi nyalira gitu. Ya. Disiapkeun mah eta ustad gitu. Tapi Ibu pun Bapak walaupun penghasilanna alhamdulillah simkuring tiasa jantan profesor. Gitu itu artinya Ibu tawakalna orang-orang di kampung itu mereka itu bukan dokter bukan profesor tapi kok tingkat ketawakalannya kepada Allah itu luar biasa. Nah tos itu panjang tinggi oke orang widi karena sholat. Bagaimana caranya supaya sholat itu mendapatkan kebahagiaan? Coba kita rubah mindset, menyimpan kebahagiaan itu jangan kepada materi saja tapi pada Allah. Kenapa? Ibu sholat as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu tempat komunikasi dengan Allah. Allah itu segalanya bisa menyelesaikan persoalan kita kok. Kok ada masalah dengan suami nulis di Facebook, nulis salaki aing kena ngorokna cenah kadenge 7 km. Itu gitu disebutkeun dina WA dina. Teu meunang. Tidak boleh ciri-ciri istri yang soleh ada, yang tidak soleh adalah membuka aib suami di depan umum. Kalau biasanya ditutup, kalau ditanya, didinya kemana salakin sok ngerek tara, sok cuman lembut sekali gitu suaranya seperti lagu dangdut gitu ya gitu. Jadi simkuring merasa, jadi tutup aib itu. Ada permasalahan kembalikan kepada Allah. Kapan itu? Ketika kita sholat sujud yang lama. Ketika sujud kita mengadukan semua persoalan kepada Allah. Allah itu bukan hanya pemilik uang, bukan hanya pemilik komunikasi, Allah itu memiliki segalanya. Serahkan kepada Allah. Pasti ibu akan mendapatkan ketenangan. Plong, bahagia ketika. Ibu cobiannya, dak ieu mah memang sesah kita karena sudah terbiasa tergantung kebahagiaan dengan materi, ketika diadukan dengan non materi bahagia. Tapi simkuring percanten di dieu mah sadayana ke ku salat alhamdulillah ustaz abdi mah ku salat bahagia. Alhamdulillah ustaz, bahagia pisan. Komo imam naswantana seperti imam Masjidil Haram. Benten sakedik lah. Imam nanya benten sakedik ada da ieu mah sanes urang Arab. Letahna orang Arab menggorong orang Arab sedang orang itu benten sakedik. Tapi udah saya gitu. Alhamdulillah. Nah, sekarang gini Ibu. Ciri-ciri orang kieu abi masih antip lah ya supados ieu nya kanggo supados aya catatan. Eta cenah si ustaz teh ngomong sajauh-jauh salila tadi ngomong naon cenah luka cenah teu jelas. Nah, ini simkuring supados jelas. Ieu kata petunjuknya cenah. Aya tanya jawab teu? Teu aya lah. Ya, tipna bae Ibu kieu tipna bae nya aya 5 moal lami-lami sakitu. Kumaha atuh carana ustaz? Ada ieu mah sanes simkuring. Oh, berarti ustaz henteu ieu mah sami-sami simkuring kada seueurna mah malaweung salat sami. Ibu mah insyaallah samilah cenah abdinya. Pertama Bu ya, ini kata para ulama, bukan kata saya. Pertama, bikin sholat itu khusyuk dulu lah. Karena dengan khusyuk itu konsentrasi. Gimana Ibu cara tahu khusyuk teh kos kumaha Ustaz? Sapertos Ibu bapak-bapak nonton Persib, tah eta khusyuk. Wah, 3-1. Arema Malang eleh. Siap, nyanyi 3 hiji. Tapi kuda aku Dewa mah eleh hiji 2. Bapak kalau lagi nonton Persib bisa diganggu, enggak dia diganggu. Wow, zero. Serok. Wah, itu khusyuk itu. Kieu gitu. Eta khusyuk kos gitu. Tapi pas seperti lagi mancing. Iya, nguseup gitu. Eta khusyuk sama si Bapak.
Pak RW eta digenteraan mana itu eta 10 kali naon itu mana khusus teh nuju mancing eta khusus ayeuna kantun ngalihkeun khusus tina mancing khusus tina nonton Persib karena sholat. Gimana caranya? Kenapa kita khusus? Karena ada yang ditonton. Sekarang pindahkan kita Persibnya pindahkan kepada yang tidak nyata, yang tidak kelihatan, Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus yakin kalau sholat di depan kita itu sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yakinkan supaya kita khusyuk. Kalau kita sudah meyakini bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah, enggak mungkin pakainya juga sembarangan. Lo Bapak mau datang ke sini kan pakaiannya rapi-rapi, ada yang mungkin setahun sekali dipakai ini khusus untuk pengajian Isra Mi'raj saja. Ya, mau ibu-ibu majelis taklim seragamnya biasanya 10. Isra Mi'raj beda, Rajaban beda gitu nya. Lalu Ibu maksudna supados sarogena ngartos kitu. Tah cenah ustaz ayah cenah ustaz cenah ge kuda 10 cenah. Emang mamah nembe sabaraha? Nembe 3, 7 deui cenah. Enggak mungkin pakaian kita sembarangan. Enggak mungkin sholat itu pakai kaos oblong. Hiji sholat. Bagaimana cara sholat khusyuk? Yaitu dengan caranya adalah untuk menghindarkan segala rintangan. Numawi ibu, upami orang netepannya lira, di mana we di mall, di mana yang harus kita lakukan adalah kita harus di depan kita itu tidak boleh ada objek yang lewat. Jantan upami di mall gitu nya langsung ke payun, langsung di tembok. Atau misalnya kalau ini penuh gitu, di belakang tihang. Kenapa? Untuk meminimalisir gangguan. Coba anu tepan di tengah-tengah didinya ngalaliwat. Sepoho teh tegas wajah tuh ngaliwat poho deui naon teh ini wajah tuh. Hah? Jadi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah ini wajah tuh apa wajah tuh ngaliwat ganggu wae supaya tidak begitu disunahkan kalau langsung ke tembok aja gitu di sini langsung gitu. Jadi depan. Kalau nggak mau di depan di balik tembok. Meminimalisir gangguan. Usahakan kita nah ini makanya masjid ini harus dikondisikan supaya kita itu sholatnya tidak terganggu. Di antaranya apa? Karpet yang paling utama. Kenapa? Karena kita sujud. Di situ ada penciuman. Bayangkan kalau karpet itu tidak dibersihkan setiap hari. Orang sudah makan jengkol, makan putih, makan segala macam. Lalu kemudian didinya tuh sujud gitu kan. Nempel merintah teh namanya jengkol. Tidak teh, orang sholat didinya. Oh, naon dia teh. Kumaha mun pingsan gitu. Nah, jadi perlu ini masjid itu dikasih wangi-wangian gitu. Sesuai dengan kesukaan mungkin parfum stroberi atau jeruk dan gitu ya. Jadi begitu sujud menambah kekhusyuan. Ada aroma-aroma Ustaz, aroma terapi yang bisa meningkatkan konsentrasi. Beli itu ada di Sumarekon, abdi kemarin. Abdi kagale kemarin hiji. Nah, untuk meningkatkan konsentrasi. Leres ibu, bapaknya ngomong-ngomong ibu, ngagalih gitu, kanggo wengi supaya konsentrasi gitu. Konsentrasi sholat nah maksudnya gitu aja. Nah, aya di Sumarekon geuning aya tah nu ieu teh nu aya nu tiang-tiang gitu teh geuning, tanggal aya awi-awi gitu teh naon namina gitu teh. Duh hilap nama kos kitu aya Bu. Ieu ciuman hiji-hiji gitu. Ieu meureun cocok ieu teh di Masjid Al Mukminun. Anu ngagaleuna teh bendahara sareng wakilna. Ada urang malih nu kieu cenah nu mana atuh cenah geus meuli 2 ya gitu nya. Jadi sap anu ka hiji aromaterapi naon diduga itu benten tah gitu nya. Ya bau jeruk, stroberi, naon gitu macam-macam gitu. Yang penting ketenangan. Toilet kada bersih, kada wangi. Begitu sih kuring rada rewel di masjid tertera. Saya tuh kono masjid mah kudu beres toiletna. Toiletnya sudah ukuran masjid sebenarnya toiletnya nggak bersih berarti itu dibersihan. Nah, anu kedua ibu-ibu supaya kita khusyuk kita harus
Kalau sudah konsentrasi, kalau sudah khusyuk semuanya Ibu saudara, itu semuanya itu serba indah. Jadi kita harus paham dengan bacaan-bacaan yang kita baca. Mulai dari Allahu Akbar sampai tahiyat, pahami makna-maknanya, itu insya Allah akan mendatangkan kehusuan, mendatangkan pemahaman kita terhadap bacaan-bacaan itu. Kalau sudah begitu nikmat, maka sholat itu tidak ada lagi pertanyaan sebentar atau tidak. Karena sudah merasakan nikmat sholat. Buktinya, kalau kita sholat di Masjidil Haram, nggak pernah kita protes. Lalu Pak, kalau di sholat di Masjidil Haram itu, panjang bacaannya, nggak pernah capek. Kenapa? Karena memang kondisi sholat kita sedang tenang, sedang khusyuk, bacaan imamnya enak, speakernya juga enak, sudah, nggak ada pikiran apa-apa, pekerjaan, selesai. Dan iya mah karena lamun sholat di masjid, eta mah keur mah speaker teh kuik niu, khusyuk kumaha. Ngaguing teh dari di Masjidil Haram teh aya nu ngaguing sugan simpuring sabaraha kali ka ditu nguping guik jadi urang kakak teu aya di ditu mah. Tukang ngagalina di mana eta speaker? Urang tarosin ka ditu. Kang di mana eta ngagaluna? Tadi di Cikapundung cenah. Wah, geuning jauh geuning. Nah, itu masjid dari suantana kada sae. Alhamdulillah itu. Nah, di sana enggak pernah capek. Kenapa? Karena gitu. Nah, sekarang di sini ini bacaan imam sudah bagus, nah, jadi enggak mungkin kita mendapatkan kebahagiaan dari sholat kalau kita tidak menikmati sholat. Terus Ibu, nah ini nama konsentrasi teras. Seperti sekarang kita konsentrasi sudah terbiasa ketika nonton Persib, ketika mancing. Kalau enggak konsentrasi enggak mungkin kita lauk itu bisa beunang. Konsentrasi, gitu. Eta setan naonan. Ada simkuring teresep kana mancing terus terang. Terus kayak simkuring mana was? Eta simkuring kamarnya jadi bos. Sabaraha? 50 kilo, Ustad. Oh sok lah sabaraha 50 kilo teh. Sakieu. Teh moal teuing. Usah ngalake lauk. Yang murah mah ngalah sorangan teh cenah kitu nyala sakitu. Terus eta ngagali 50 kilo. Geus kitu teh dikabalongkeun. Ayo geus dibalong teh. Ngajar-ajar we teh darayu gitu. Pakai batas-batas naik di batasan supaya jejeurna cenah tidak melewati batas. Sedang gitu. Kumpulkan teh lauk anu tadi 50 kilo teh nya cenah usaha atuh cek urang mah teu kudu dikaluarkeun kudu geus we teh bagikeun langsung. Ternyata kebahagiaannya lain dina lauk. Oh eta tidak eta manjang umur 1 tahun cenah kitu teh. Teh kos kitu nya eta nu mancing nya. Wow, foto, upload tadi na Facebook, di na WA, di IG, KB anyar. Lauk segede kieu dirayakeun. Eta. Tapi teu nanaon Pak teu memang bising kieu. Eta jalmana naonan. Eta lauk geus dibeuli. Di kana balongkeun. Dipancing. Tapi mangkame apa? Usaha pada teu ngarti, cenah ge usaha pada teu ngarti, da teresep kana mancing. Nya mohon mangga, arep dia mangga we da teu ngalarang. Ngan simkuring mah naros, heuh eta lauk kapan geus dibeuli 50 kilo geus aya dina leungeun, dilepaskeun. Dipancing deui. Jika nama aya waktu teh, dikaluarkeun ka balong gede. Nepi ka irahan. Teureun-teureun. Udah pawios dah. Itu bahasana ustaz cenah daripada hiburan nu sanes cenah ge kasumorekonna mahal. Terus urang pun bojo mah cenah kasumorekon teh ku simkuring di talian we cenah ge pandanganna. Nah, bisi teu ka mana-mana cenah ge. Ku abis dibantun we ka hiji. Nah, ka mana? Ka tempat ciki cenah ge. Aja enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Teu sawios mangga teraskeun. Sing husu.
Wong husuna tah, husuna mancing dicandak tah karena husuna salat. Jadi anggapnya salatnya juga mancing gitu nya. Mancing keridhaan Allah. Tekun gitu tah. Mangga Pak, mangga teraskeun. Kalau bisa tingkatkan gitu ya. Candak eta ibu-ibu. Garwa candak ka ditu sadaya sok. Bade karaokean heug mangga gitu sok. Kebahagiaan itu memang. Cuman kebahagiaan itu nanti jangan hanya ditambatkan kepada materi. Kita belajar menambatkan kebahagiaan itu bukan kepada materi saja, tetapi kepada sesuatu yang non materi. Karena kebahagiaan-kebahagiaan yang sejati kita itu yang seperti itu. Begitu. Kan orang mengatakan untuk apa mobil banyak, untuk apa istri cantik, untuk apa rumah luas, tapi Allah berikan banyak penyakit. Betul. Di mana bagiana? Ningal jengkol teu meunang. Padahal jengkol itu makanan paling favorit. Aya jengkol teu ayeuna. Tuh aya tuh usat mah nya jengkol aya kieu cenah ge. Jengkol mah jangan tengah peuting. Erek ngopi ulah cenah ge da manis cenah. Aduh. Erek udud ulah udud komo cenah ge udud. Atuh abdi tuh makan apa dokter? Ya makan cuman diukur kan, nasi ditakar, duit loba, itu bisa beli nano yang kabayang teh batagor, duren, semangka, itu menang sadayana. Jadi kebahagiaannya di mana? Coba, mendingan kaya tapi sakit, mending kaya tapi sehat atau miskin tapi sakit, Ibu? Ayo. Mending apa? Ngan hese gitu teh. Tapi sudah mungkin insyaallah. Jadi kita belajar untuk mengalihkan kebahagiaan dari sesuatu yang materi kepada yang non materi. Insyaallah bisa. Insyaallah bisa. Contoh yang paling konkret katanya, seorang kakek itu lebih menyayangi cucu daripada menyayangi anaknya. Betul. Udah baru udah geus galde cenah kumaha jadi nu incueun aya cenah. Eta yang namanya kakek ke cucu. Betul we. Sim kuring ado aya rekan Pak Dekan punya cucu. Eta mah dina IG-na dibawa we eta incu. Ka kampus dibawa kemana. Berarti sayangnya itu bukan materi, Pak. Apa kebahagiaan ngasih sayang kepada cucu itu udah non materi. Jadi kita tinggal memindahkan kebahagiaan dari yang materi tadi, dari mancing teruskan, lanjutkan, tingkatkan. Ustaz, sebelum mancing tadarusan dulu. Sebelum sain gitu ya, gitu ya. Setelah itu kemudian zikir bersama gitu sajam gitu ya. Karek mancing gitu. Wah, itu luar biasa gitu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, menghidayah dengan begitu banyak pengalaman kita beribadah. Mudah-mudahan kita bisa mengalihkan kebahagiaan bukan saja materi tapi kepada yang materi. Di antaranya adalah melalui sholat. Insya Allah dengan sholat yang kita tunaikan setiap hari ini akan memberikan kebahagiaan di dunia dan insya Allah kebahagiaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rupina mung sakitu. Salaras nama itu tipna aya 5, nembe 2. 3 deui engke mun sakuring di ulah ka dieu nya. Tahun payun Isra Mi'raj jadi to be continued gitu ya. Terus beres mancing. Nah, jadi upami mancing ngajak-ngajak ka abdi gitu nya gitu. Saya mancing yeuh. Atau nabi berlomba sarang bapak-bapak di komplek abdi sok. Lauk nanti sim kuring 1 kilo. Insyaallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Seperti apapun mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya rabbal alamin,
Terima kasih atas semua anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, terima kasih kami sudah diberikan kesehatan sampai hari ini. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, terima kasih Engkau sudah memberikan kesehatan kepada keluarga kami, pada anak-anak kami, pada istri-istri kami. Ya Allah, begitu banyak nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Tapi itu semua ya Allah tidak sebanding dengan apa yang sudah kami lakukan selama ini. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, mohon maaf atas keteledoran kami selama ini, atas kealpaan kami selama ini. Kami melaksanakan sholat setiap hari, tetapi sholat yang kami lakukan hanya sebatas untuk menunaikan kewajiban. Jauh dari maksud sholat itu sendiri untuk selalu mengingatkanmu, selalu mengingatmu. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, berikanlah kepada kami kenikmatan, kehusuan ketika kami melaksanakan sholat. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, berikanlah kepada kami kenikmatan, keindahan dan kehusuan ketika kami melaksanakan sholat. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, jadikanlah sholat sebagai tempat untuk berkomunikasi saya dengan dirimu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, kumpulkanlah kami di surgamu sebagaimana Engkau mengumpulkan kami di tempat ini. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, jangan pisahkan kami dengan keluarga kami ya Allah, sebagaimana Engkau mengumpulkan kami di dunia ini. Kumpulkan kami di surgamu ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jangan Engkau panggil kami sebelum saya benar-benar merasakan kenikmatan sholat, kenikmatan ketika membacakan asma-asma-Mu dalam sholat. Ya Allah, kami memohon ya Allah, panggillah kami, kamilah saya setelah saya merasakan kenikmatan sholat. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, mudah-mudahan kami diberikan hidayah, diberikan kekuatan untuk menjadikan sholat sebagai jalan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.